Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah wa arsyadani wa arsyadakumullah wa waffaqani wa waffaqakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan pertemuan ini untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Dari hadis 129 ya? Baik. Kita awali kajian kita pada pertemuan kali ini dari bab Al-Karam, bab kemuliaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi akram, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang jenis ini yang kami tanyakan. Bukan tentang orang ini yang kami tanyakan. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa akramun nas Yusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibni khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Khalilullah, Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka bertanya, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu wahai Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil Arab, Rasulullah menjelaskan, bertanya tentang nenek moyang atau cikal bakal orang Arab. Tas'aluni, kalian bertanya kepadaku. Qalu na'am, mereka menjawab iya. Qala fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di waktu telah masuk Islam, jika
mereka memahami. Orang yang paling baik di antara kalian di zaman jahiliyah ya, adalah orang yang terbaik di kalangan kalian di masa dia telah masuk Islam jika mereka faham ya, bukan asal Islam ya. Fiqhul hadis. Kandungan hadis ini. As-sahabatu sa'alu an mafhumil karam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain bertanya tentang pengertian mulia menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa afadahum bi annahu al-jam'u baina syarafin nasabi wa baina taqwa wal amalis salih wal ilmi wal fiqhi fid din. Lalu beliau menjelaskan bahwa kemuliaan itu adalah akumulasi, gabungan antara kemuliaan nasab, takwa, amal saleh, ilmu dan pemahaman dalam agama. Jadi kalau orang itu punya syarafun nasab, nasabnya mulia, plus takwa, plus amal saleh, plus ilmu dan pemahaman, maka ini adalah orang yang mulia. Bagaimana kalau mulia nasabnya doang? Nasabnya itu mentereng, darahnya biru ya. Ya, nasab elit itu karena katanya turunan darah biru. Benar darahnya biru kayak spiritus gitu. Yaitu ungkapan. Kalau matanya biru mah bisa dilihat ya, kan ada orang matanya coklat, matanya biru. Nah, tapi tidak bertakwa, tidak tidak punya amal soleh, tidak punya ilmu, mulia apa enggak? Enggak. Tadi ya penjelasan beliau itu gabungan. Jadi kalau ada orang nasabnya mulia plus takwa plus amal soleh plus ilmu, itu istimewa banget. Sekarang kalau misalnya nasabnya tidak mulia, bahkan nasabnya itu gelap, enggak jelas, tapi dia bertakwa, beramal soleh, mulia apa enggak? Hah? Mulia. Tapi kalau dibanding yang pertama tadi, kemuliaannya ya bisa saja dalam pandangan manusia lebih istimewa yang pertama ya. Alhamdulillah. Ini ikhwatal iman ya, yang banyak kita sia-siakan. Allah yang menciptakan kita beraneka ragam suku, bangsa, wajah, warna kulit. Nah, yang di situ itu terlihat kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Itu telah menetapkan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah itu adalah apa? Takwanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, Allah menyapa ya ciptaannya ini manusia. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki ini dan siapa perempuan ini? Adam dan Hawa. Perhatikan baik-baik. Adam itu diciptakan oleh Allah langsung jadi manusia. Ya, diciptakan dari tanah. Dalam ayat yang lain disebut min salsalim min hama'im masnun. Intinya dari tanah. Nah, diciptakan oleh Allah dengan tangannya yang maha mulia. Jadilah Adam. Perhatikan ini beda banget dengan teori evolusinya Darwin yang kita pelajari di mata pelajaran biologi.
di SMA itu. Nggak tahu kalau di kuliah itu masih dipelajari apa enggak. Jadi manusia ini awalnya bukan manusia, tetapi melalui proses yang lambat tapi pasti ya akhirnya jadi manusia. Itu teori evolusi. Udah sekedar tahu nggak apa-apa, tapi jangan di apa bahasanya, jangan diyakini. Nggak apa-apa, jangan dipercayai. Kayak kita kenal siapa sesembahan orang musyrik Arab dulu? Lata, Uzza, Manat, Hubal, kan kita tahu kan? Tapi kita juga harus tahu itu berhala-berhala yang tidak layak untuk disembah, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak memiliki apa-apa. Tayyib. Ya. Makanya kita ini disebut Bani Adam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyapa kita ini manusia dengan Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah membimbing hamba ini Adam ini kalau mau ke masjid diperintah oleh Allah untuk mengenakan pakaian yang bagus. Baik. Nah, Adam punya ibu enggak? Nah, selama ini antum belajar itu, belajar agama, pernah enggak ada yang menjelaskan Adam punya ibu? Saya itu sudah tua umur saya. Saya itu baru dengar di YouTube beberapa hari yang lalu itu ada cuplikan. Ternyata ada orang yang mengajarkan Adam itu katanya punya ibu. Siapa yang nonton ini? Yang Pak Nur tahu? Kemudian orangnya itu mau cerita namanya itu begini. Dia noleh, ngeblank itu. Ketahuan ngarangnya dia. Nah, Siti An-Nisa katanya namanya. Astagfirullahaladzim. Adam punya ibu. Ya. Nanti kalau Adam punya ibu, dirunut lagi ibunya Adam punya ibu. Jadi Adam punya nenek, punya buyut. Nanti manusia pertama itu siapa? Nih begini ini ya. Jangan diem, harus kita tampik, kita tolak. Adam punya ibu, berarti ya nanti kalau dirunut lagi lah ibunya Adam siapa, neneknya, kan begitu kan? Aneh-aneh aja. Ya, Adam dan Hawa dulu ya, entah berapa ribu tahun. Ternyata alam ini kalau kita ngikuti prediksi para ilmuwan itu ternyata umurnya itu sudah miliaran tahun. Benar loh. Antum ikuti itu ilmuwan memprediksi ketika menemukan sesuatu misalnya itu dikatakan sudah sekian miliar tahun. Yang jelas manusia itu dari Adam dan Hawa. Nah sekarang berapa miliar? Wallahu ta'ala alam. Antum kalau tidak punya kerjaan hitung deh orang. Miliaran kan? Nah, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal. Dari perkenalan ini nanti ada fawaid, ada faedah-faedah yang luar biasa. Ya. Tetapi Allah di akhir ayat mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah itu kaidah umumnya. Lalu orangnya siapa? Orang yang paling bertakwa itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Bayangkan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal. Ya, kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Kalau seandainya Allah menyatakan yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang Arab. Udah, kita ini seandainya ayatnya berbunyi begitu, kita ini nggak punya peluang untuk mulia. Ngapain kamu ibadah? Nggak bakalan mulia kamu di sisi Allah.
Karena Allah mengatakan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang Arab. Alhamdulillah, tidak ada ayat itu. Yang paling mulia di sisi Allah yang ganteng-ganteng. Kita ini kecipratan ganteng. Dibanding dengan orang-orang lain ya, enggak ada itu. Yang paling sempurna, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang anggota tubuhnya sempurna. Yang cacat, yang buntung, yang tidak punya kaki, yang ngesot-ngesot, tidak punya peluang. Apalagi bayangin kalau ayatnya itu mengatakan sesungguhnya yang mulia di sisiku adalah kaum laki-laki. Perempuan itu nggak punya peluang, itu ramenya kayak apa mak-mak itu protes. Gimana? Alhamdulillah. Jalan ini bisa dilalui siapa saja. Orang Arab, orang Ajam, orang kaya, orang miskin, orang sempurna, orang cacat, matanya melek, tunanetra, dan semuanya bisa berlomba di jalur ini. Alhamdulillah. Ya, sehingga kalau saya misalnya jadi khotib gitu ya, menyampaikan wasiat takwa, ayuhan nas ittaqullah. Ya, itu relevan. Coba kalau tadi, Pak, nggak usah takwa Pak, saya tidak mungkin mulia di sisi Allah. Kan yang mulia orang Arab, bisa dimentahkan dakwah saya. Alhamdulillah. Baik. Maka jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tadi. Awalnya ketika ditanya siapa yang paling bertakwa, Nabi menjawab yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Ini unik ya ikhwatan iman ya. Kita kalau punya prinsip ini, orang mulia di sisi Allah itu nasabnya. Ini yang paling top ya, nasabnya mulia. Di luar sana ada nggak orang itu punya ilmu seperti ini? Bukan. Bahkan orang Islam sendiri itu kadang-kadang tidak menggunakan standar ini. Yang mulia itu ya yang kaya raya, yang ngetop, yang lainnya. Kan. Al-thani inna ashabal muru'at wa makarimil akhlaqi fil jahiliyah idza aslamu wa faquhu fahum khiyarun nas. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki harga diri, kemuliaan dan akhlak yang mulia di masa jahiliyah, jika mereka masuk Islam dan faham terhadap Islam, maka mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Jadi kemuliaannya di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, akhlaknya itu ternyata juga masih apa? Masih menyebabkan dia mulia. Nah. Baik. Bahkan kalau seandainya ada orang tuh bejatnya na'udzubillah istilahnya. Ya, kalau ibarat dosa itu berwarna hitam gitu, orangnya tuh sudah hitam pekat. Ya. Kemudian dia bertobat. Ya, muslim ini sudah muslim, buahnya berbuat maksiat, buahnya. Loh, kadang-kadang orang berbuat maksiat itu kalau dihitung ya luar biasa. Zinanya udah lebih dari ribuan kali. Minum khamernya itu sudah bergalon-galon misalnya. Bunuh orang kadang-kadang juga sudah gak terhitung. Orang kalau begini keadaannya kemudian masih seger buger, kira-kira kalau dia benar-benar bertobat atau sebelum itu masih ada kesempatan bertobat nggak? Masih ada kesempatan bertobat nggak? Ada. Kalau benar-benar dia bertobat itu berubah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Itulah hebatnya taubatan nasuha. Antum pernah dengar nggak? Ada ustadz loh penuh semangat misalnya. Orang yang zinanya sudah lebih dari 1000 kali, gak ada tobat untuk dia. Yang minum khamernya sudah 10 galon, gak ada. Kalau kurang dari itu, baru punya kesempatan bertobat. Ada yang begitu? Kalau ada itu ngaco. Seperti ngaconya orang yang mengatakan Nabi Adam punya ibu. Seperti ngaconya orang yang mengatakan katanya di alam barzah itu masih bisa beristighfar, masih bisa tobat. Ngaco itu.
Seperti ngaconya orang yang mengatakan katanya istri Nabi Muhammad itu ada yang orang Indonesia. Jangan-jangan orang Jawa, saya cari nggak bakal ketemu. Hati-hati ya. Tapi kalau misalnya omongannya seperti ini, cepat-cepat bertobat saudaraku. Tidak peduli dosamu itu kalau ditumpuk itu sampai mentok ke langit, cepat bertobat. Kamu masih hidup, cepat bertobat. Masih terbuka, tidak pandang dosamu itu seberapa. Yang penting waktu tobatnya itu nyawamu belum nyesek sampai tenggorokan. Kemudian juga matahari belum terbit dari sahih. Itu sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi. Karena kalau orang itu nyawanya sudah nyesek sampai ke kerongkongan, sebentar lagi itu nggak ada semeter itu, karena nyawa itu lewat ubun-ubun kan cabutnya. Itu sudah terlambat. Inilah hebatnya agama Islam. Ya, kalau kapan-kapan kamu misalnya Pak Prapto, saya atau misalnya ada orang nangis-nangis, Pak Prapto gimana nih Pak ya? Saya itu sudah hitam banget Pak, dosa saya sudah banyak banget. Berbahagialah kamu. Kalau kamu benar-benar mau mengurusi dosamu, ya, kemudian kamu bertaubat dengan syarat, ya, ada 3, 4 atau 5, 6 syaratnya ya. Misalnya, berbahagialah, kamu pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Taubat itu solusi dari segala macam. Semua perbuatan maksiat itu solusinya adalah taubat dan nasuha. Baik. Ya. Itu saja. Kalau ini kan memang di jahiliyahnya itu punya modal mulia kan, akhlaknya bagus. Kalau ada yang bertanya, memang ada Pak, orang sebelum dia masuk Islam itu akhlaknya bagus? Ada. Akhlak itu karunia. Bahkan orang kafir aja ada yang akhlaknya bagus. Akhlaknya dia dermawan gitu kan. Saya kalau dengar orang-orang triliuner itu, dia itu berderma ratusan triliun. Sementara kadang-kadang kalau saya masukin kotak amal itu cuma goceng. Iya, itu kan dermawan. Orang Islam saja ada yang sampai pelitnya zakat itu nggak keluar. Tapi saya dengar baca beritanya orang-orang triliuner itu dia ratusan triliun untuk kemanusiaan. Bahkan terakhir yang saya baca itu jandanya siapa? Itu janda. Nah, itu dia menggelontorkan ratusan triliun. Karena memang levelnya level triliuner gitu ya. Nah kalau kita levelnya gocengan, ya udah gocengan kita infakkan. Masya Allah, ada. Di zaman jahiliyah itu sebelum Rasul datang itu orang Arab juga ada yang dikenal dengan kedermawanannya. Hatim At-Tai itu bukan orang Islam, itu terkenal dengan kedermawanannya. Ada yang terkenal dengan sifat kesatriaannya. Antum ingat ketika Rasulullah dikepung rumahnya oleh preman-preman Arab? Ternyata Rasulullah sudah keluar, yang sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, yang menggantikan di tempat tidurnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kira-kira kalau sekarang ada orang mau dibunuh orang, ya, kamu tidur di rumah saya ya. Saya ini mau dibunuh orang. Kamu saya bayar 100 juta. Kamu saya beliin motor deh, motor apa mau kamu? Mau Ninja 4 silinder 100-an juta barunya kan, misalnya gitu. Enggak mau saya masih mau hidup kan gitu ya. Ali bin Abi Thalib itu Masya Allah disuruh menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Tidak nawar, mau. Makanya ini dijadikan contoh oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di kitab Minhajul Muslim, ini contoh ithar, mengutamakan keselamatan orang lain atas dirinya sendiri. Itu yang disebutkan adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka tahu bahwa ternyata Rasulullah sudah tidak ada di rumah, mereka tidak melukai Ali bin Abi Thalib. Coba kalau preman sekarang, nah preman sini nyari orang di suatu kampung nggak ada orangnya, orang-orang yang tidak menahu persoalannya bisa saja rumahnya dibakar, semuanya ngamuk, membabi buta. Tapi mereka tidak. Nah, jadi ada sifat bahasanya satria gitu ya. Makanya kalau dermawan, sifat kesatriaan, pemberani ini kalau diasah dengan iman, diasah dengan Islam, mengorbitlah orang-orang hebat.
ada Utsman bin Affan, ada Khalid bin Walid, ada sahabat-sahabat Nabi yang lebih utama dari semua itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bandingkan Umar ketika masih jahiliyah dan ketika Umar setelah dipoles ya bahasanya ya. Itu batu akik itu kalau modalnya bagus kemudian dipotong kemudian jadi akik bagus kan? Nah itu gambaran. Tayyib. Afdalun nasi minas sahabati man jama'a baina syarafil aba fil jahiliyah wa syarafil iman wa taqwa wal fiqh fi dinil islami. Sahabat yang paling istimewa, yang paling utama adalah yang menggabungkan antara kemuliaan nenek moyangnya, keturunannya di jahiliyah, kemuliaan iman dan taqwa, fikih dan pemahaman dalam agama Islam ya. Memiliki keturunan yang istimewa, yang bagus, nasab yang bagus plus takwa ya, plus pemahaman dalam agama. Baik. Berikutnya bab al-ihsanu ilal birri wal fajir. Berbuat baik kepada orang yang baik maupun orang yang apa itu di situ apa fajir? Hah? Yang jahat, yang bejat. Ya fajir. Ya, al-bar itu yang baik, orang baik. Al-fajir itu lawannya. Ini babnya ya. Agama Islam itu ketika memerintahkan berbuat baik itu tidak hanya kepada orang baik, kepada al-fajir juga itu. Ya, ini mirip yang sudah kita lewati ya. Kita diperintahkan untuk ihsan kepada tetangga. Tetangga ya. Itu tetangga yang mana yang kita diperintahkan untuk berbuat baik? Hah? Yang mana? Pokoknya dia tetangga. Ya. Nah, begini-begini ini kadang-kadang kita yang bikin aturan sendiri. Dalam halnya loh ya, dalam prakteknya seakan-akan kita itu diajari kalau tetangga nggak baik nggak usah kita berbuat baik, ya kan? Gitu ya. Terapannya kan begitu, padahal aslinya ya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, masih ingat ya? Beliau ingin berbagi, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku beri? Apa kata Rasulullah? Apa? Yang paling dekat pintunya. Nah sekarang ini ternyata prakteknya juga bukan begitu. Bahkan kadang-kadang yang paling dekat pintunya itu musuh bebuyutannya. Masya Allah, ya kan? Atau misalnya bukan orang Islam, sehingga orang ini punya kesimpulan ini tetangga sebelah saya ini meskipun pintunya paling dekat, tapi saya tidak perlu berbuat baik kepada dia karena beda agama. Baik, itu prakteknya. Bisa jadi, iya. Atau sesama muslim beda pemahaman. Masya Allah. Kita itu sering bikin secara hal ya, sering bikin aturan sendiri. Tadinya umum. Ya. Ini ada bab ihsan kepada al-bar wal fajir. An Muhammad bin Ali Ibn al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, dari Muhammad bin Ali bin Abi Hanafiyah, tentang firman Allah, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, bukankah balasan berbuat baik itu adalah kebaikan juga, atau tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kata beliau ini ya, menjelaskan ayat ini, hadza musajjalatun lil barri wal fajir. Ini berlaku umum untuk orang baik maupun untuk orang durjana, untuk orang jahat. Ya. Bahkan ini kan masih orang ya. Kalau kita pelajari nanti ketemu di sini, tapi nantinya itu mungkin tahun 2029 setelah pemilu kali. Nggak sampai insya Allah ya. Di masjid lain sudah sampai. Di Masjid Mutiara Baru, di An-Nafi itu sudah hampir sampai untuk pertemuan nanti insya Allah bulan Januari. Rasulullah menceritakan ada seorang berjalan
haus banget. Ya, kemudian ketemu sumur, mendapati sebuah sumur. Ternyata sumurnya itu nggak ada timbanya, ya kan? Akhirnya harus masuk ke dalam sumur. Tapi mungkin sumurnya ya tidak sedalam sumur saya di kampung. Sumur saya di kampung itu 30 meter. Jadi saya itu waktu remaja tidak kenal ngecin. Di kampung itu nggak ada. Jadi orang lagi itu menimba, nih masih perkasa, alhamdulillah, bekas nimba. Ya, turun ke dasar sumur itu minum. Ya, puas. Dia keluar, ada anjing itu jilat-jilat tanah, makan tanah, saking kehausan. Orang ini hatinya tersentuh. Ya Allah, ini anjing ini mengalami kehausan seperti saya tadi, gitu kan? Akhirnya dia pengen memberi minum anjing ini. Nggak tanggung-tanggung perjuangannya. Dia masuk lagi ke dasar sumur. Dia sepatu bootnya itu dibuat isi gayung lah. Nah, akhirnya perjuangan dia ini sepatu bootnya itu digigit. Karena tangannya ini digunakan untuk menopang supaya naik. Setelah sampai di atas, diminumkan kepada anjing yang nyaris mati kehausan tadi. Di situ Allah Subhanahu wa taala akhirnya merahmati orang ini, diampuni dosanya. Nah, itu berbuat baik kepada anjing. Di sisi yang lain, hadis berikutnya itu Rasulullah SAW menjelaskan ada wanita diadab gara-gara apa? Tikus. Enggak. Gara-gara apa? Kucing. Wanita itu ngamuk, murka kepada kucing, ya, dikurung. Tidak dilepas, dikurung tapi tidak dikasih makan. Orang memang dia marah, beda kan orang yang punya kucing bagus sekarang kan dikandangi, kasih makan, divaksin. Ini karena dia ngamuk sama kucing itu, nggak tahu peristiwanya apa. Nah, mungkin dia habis goreng ikan gitu ya. Untuk suami tersayang nggak taunya dimakan, kucing dia marah, mati kucingnya. Wanita ini dikhabarkan oleh Rasulullah diadab di neraka. Ya, jadi kalau sekali lagi ini tadi kan berbuat baik masih kepada manusia ya, meskipun orangnya tidak baik. Apa? Kepada binatang saja ada peluang untuk dapat ganjaran. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, apakah berbuat baik kepada binatang itu ada ganjarannya ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada makhluk hidup itu ada ganjarannya. Alhamdulillah. Ya. Contoh ihsan, ikhwatal iman, ihsan ya. Ihsan ini bentuknya banyak. Antum kalau ada orang lapar sudah mau pingsan, antum interogasi dulu, kamu orang baik atau orang jahat? Enggak lah. Kalau ada orang kondisinya lapar, ya kita kasih makan. Jadi tidak usah diseleksi, nih, ya kan? Sekarang misalnya, ini sebagian wilayah negeri kita itu kan tertimpa bencana. Kemudian antum ngasih donasi misalnya, ya kan? Untuk kemanusiaan. Antum ada pesannya enggak? Ini ya, Indomie yang dari saya ini harus diberikan kepada orang yang nyunah. Awas loh, jangan sampai kena sembarang orang gitu. Ya antum sendiri gak nyunah kalau begitu. Iya, ya udah kasihkan orang-orang yang lapar sana yang membutuhkan. Nah, ini bukti ya ajaran Islam itu kalau ihsan itu tidak hanya kepada orang baik, bahkan orang kafir sekalipun kalau kondisinya itu tadi lapar, kondisinya berdarah-darah, ya kan? Ini misalnya jalan raya ya, misalnya jalan raya kan di sana. Misalnya kita ngaji, ada orang jatuh di situ berdarah-darah. Nah, kita interogasi dulu, agamamu apa? Mana KTP-mu? Mana kakakmu gitu? Aneh banget lah. Udah cepet bawa ke rumah sakit. Nah, ini bukti bahwa Islam itu mengajarkan berbuat baik tidak hanya kepada orang baik saja. Baik, tapi kadang-kadang ada orang Islam itu naudzubillah hatinya itu kayak batu. Sudah jelas tahu saudaranya sesama muslim menderita itu dia tidak bergeming sedikit pun. Ya. Tapi ingat ya, berbuat baik itu sebenarnya ya prioritasnya itu kepada orang tua, kerabat karib ya. Adapun orang yang jauh-jauh itu nanti nomor sekian, ya. Ya.
Kemudian kesimpulannya fikul hadis. Adamul farqi fil ihsan wal birri wal karam bainal muslim wa ghairi. Tidak membedakan dalam berbuat ihsan ya dan kebaikan antara muslim dan yang lainnya. Wa bainat taqiyyi wal baghi, antara orang yang bertakwa dan orang yang melampaui batas ahli maksiat. Ya, baik. Sekali lagi kadang-kadang ada keadaan di mana kita berbuat ihsan kepada seseorang itu tidak perlu nanya siapa dia. Contohnya tadi ya, orang lapar, orang misalnya tidak punya pakaian untuk menutup auratnya, butuh apa? Pengobatan, itu tidak usah kita bahkan ya ikhwatal iman ya. Perhatikan, ada nggak kemungkinan kalau yang berbuat baik begini ini orang yang agama Islamnya bagus, kemudian setelah dibaiki ini orang ini mungkin ingat jasanya orang itu, akhirnya dia bertaubat, akhirnya dia masuk Islam. Kalau di luar Islam itu mungkin nggak? Mungkin. Ternyata memang gerakan pemurtadan ya, pemurtadan itu memang umpannya rata-rata adalah apa? Bahan makanan ya, bahan makanan. Ada suatu negara di Afrika, saya baca berita dari negara tersebut. Dulu itu mayoritas muslim, sekarang berbalik negara itu menjadi mayoritas Nasrani karena ada kristenisasi. Di sekitar pun sering ada ungkapan orang itu cuman dikasih apa, mie ya, mie mereknya nggak usah lah. Nah, kalau kita bicara ini air kemasan ini apapun mereknya, orang menyebutnya apa? Aqua ya. Motor apapun mereknya, kalau di tempat saya namanya Honda. Karena Honda itu di zaman dulu saya kecil itu pertama kali ada Honda, kemudian nyusul merek yang lain, ya kan? Kalau mie udah nggak usah sekedar ininya. Mie itu bintangnya apa? Mie-nya merek apapun rata-rata menyebutnya yaitu mereknya. Sehingga dalam gerakan pemurtadan itu ini sering disebut-sebut ya. Iya. Sekarang kalau sekali lagi ini misalnya ada orang butuh pertolongan, ternyata yang menolong pertama kali itu adalah orang yang agamanya baik, sembuh, dia ingat itu kemarin itu. Kalau yang nolong ini jamaah masjid, bahkan sedang taklim kemudian beberapa orang nolong dibawa ke rumah sakit, mungkin nggak itu dia terngiang-ngiang waktu saya jatuh atau saya kecelakaan itu yang nolong saya pertama orang jamaah masjid. Orang jamaah masjid orangnya aneh-aneh lagi, yang selama ini tuh dikatakan orangnya itu keras, gampang mengkafirkan orang Islam, orangnya pada jenggotan misalnya, kemudian dia sembuh. Dia menjadi saksi, ternyata orang yang dikatakan begini begitu itu ternyata orang yang nolong pertama kali ketika dia berdarah-darah. Mungkin nggak setelah baik itu dia cerita kebaikan jamaah masjid itu? Mungkin. Atau mungkin dia bertobat melihat ada orang yang selama ini dia tidak kenal, kemudian di saat dia butuh tolongan. Kenapa kita tidak mencari peluang itu? Iya, ya kan? Orang itu kalau dalam kondisi begini nih sakit, dalam kondisi lapar itu biasanya lemah. Siapa yang datang duluan itu yang nanti akan mendapatkan tempat istimewa di hati. Baik. Bab fadlu man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Nah, ini sudah masuk ke bab anak yatim ya. Ini hadis pertama tentang anak yatim ini. An Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Thawr bin Zaid, dari Abil Ghaith, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal masakin. Orang yang menghidupi, orang yang membantu para janda. Al-armalah itu para janda, wal masakin dan orang-orang miskin. Kal mujahidi fi sabilillah, perbuatan mengurus, apalagi menghidupi ya, membantu janda
dan orang-orang miskin itu ganjarannya kal mujahidi fisabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahar, dan seperti orang yang puasa di siang hari. Wa yaqumul lail, dan rajin qiyamul lail. Ini ada jandanya punya anak-anak yatim misalnya, ya, ada orang-orang miskin, orang yang membantu mereka, mengurusi mereka, itu ganjarannya seperti orang yang jihad di jalan Allah dan seperti orang yang rajin puasa dan rajin tahajud. Masya Allah, ya. Nah ini tadi kaitannya dengan cerita anjing tadi ya. Sekarang kalau misalnya ada orang setelah belajar, dia menemukan atau mengkaji hadis tadi, cerita Rasulullah tentang orang yang ngasih minum anjing. Bahkan dalam satu riwayat itu bukan orang baik-baik loh. Siapa? Pelacur dari Bani Israel, ya kan? Sekarang kalau misalnya ada orang pengen mendapatkan ganjaran seperti yang dikisahkan tadi orang, kemudian tiap sore dia muter-muter ke Kemang Pratama atau ke Rawalumbu lah, bawa ember. Kemudian ditanya orang, Pak, muter-muter bawa ember untuk apa? Saya mau nyari anjing yang kehausan, mau saya kasih minum. Soalnya saya pernah ngaji, Rasulullah menceritakan. Kira-kira gimana? Orang ini pasti tidak didukung orang, tidak diapresiasi, muter-muter. Bapak gagal faham. Bukan begitu. Selalu sampai yang nyari anjing yang kehausan di Kemang Pratama, di Rawalumbu, di Narogong yang dekat-dekat, atau di sini, di Surya ini, nggak mungkin ada. Kenapa? Anjing-anjing di sini itu sejahtera. Makannya aja lebih mahal daripada makannya saya. Ya, nggak usah anjing yang saya tahu Whiskas itu, makanan kucing itu kalau ini dibanding dengan kita sarapan nasi uduk 5.000, mahalan dia. Iya kan? Berarti fikihnya, pemahamannya bukan begitu. Karena kita punya kecerdasan, bisa mengambil faedah. Kalau orang ihsan saja kepada anjing dapat ganjaran. Lah kalau saya ini berbuat baik kepada orang, apalagi kalau itu ibu saya, itu kerabat karib saya, om saya. Memang dia hidupnya susah, butuh saya bantu misalnya. Nah, itu kan peluang ganjarannya lebih besar gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, nih orang-orang yang punya hati ya, yang seandainya melihat anjing kehausan saja tergerak untuk membantu gitu ya. Nah, alihkan ini. Ada nggak janda miskin, tapi kalau janda kaya raya ya kaya raya. Ya, sudah miskin punya anak-anak kecil lah ini nih. Kalau saya ngurus dia, ngasih sembako, ngasih makanan, itu kata Rasulullah SAW, ganjarannya seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang rajin puasa sunnah ya, kemudian rajin qiyamul lail. Ya, kalau ada yang bertanya itu hadisnya sahih, Pak. Nah, ini ada. Coba lihat catatannya, hadis nomor 331. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah, udah. Berarti hadis ini valid kesahihannya, tinggal kita bawa pulang, kita praktekkan. Ada orang lapar, ada orang membutuhkan bantuan. Insya Allah kita punya peluang untuk mendapatkan ganjaran dengan sebab berbuat baik. Ya, ini ya. Jujur aja, kalau kita nggak belajar, berarti ngerti nggak? Jangkau nggak akal kita kalau ternyata berbuat baik kepada para janda dan orang-orang miskin itu ganjarannya sebesar itu. Kalau tidak dikabarkan oleh Rasulullah, tahu nggak kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Orang itu kalau tidak tahu, tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah, dia tidak punya ilmu apa-apa, kecuali yang dijangkau oleh matanya dan akalnya. Tapi kalau orang Islam itu Masya Allah ilmunya luar biasa. Bahkan hal-hal yang digunakan alat canggih sekalipun tidak bakalan terdeteksi. Kita tahu karena dari berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi antum yang lewat ke alam barzah siapa? Yang lewat kuburan siapa? Yang lewat kuburan. Gak berani lewat kuburan, cemen. Kuburan itu tempat paling aman. Orangnya sudah pada meninggal. Kalau toh ada di situ itu orang jahat, itu orang hidup yang ada di kuburan itu. Kalau kuburannya mah aman kan? Memang orang bisa bangun tidur, bangun dari kuburnya, kata antum sini. Mau begal kan nggak mungkin, ya kan? Tapi kita punya ilmu, punya keyakinan tentang alam kubur yang kalau dibuktikan pakai detektor yang paling canggih sekalipun nggak bakalan ketemu. Kita yakin orang itu kalau masuk ke alam barzah diuji. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, itu yakin kita. Penghuni kubur itu ada keadaannya, ada yang bergelimang nikmat kubur dan ada yang diadab di alam kubur. Ya. Melalui Al-Quran dan Sunnah kita itu tembus sampai akhirat. Kalau kita pelajari, kita tahu orang itu kalau nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Hufatan. Hufat itu nggak pakai alas kaki. Biasanya orang menyatakan ngodok atau nyeker, terserah. Kodok ya memang tidak pakai alas kaki, ayam ya nyeker, ya kan? Terus hufatan, urotan, telanjang bulat, gurla, tidak dikhitan. Begini ini tidak mungkin ada orang yang menjangkau. Nanti kalau kamu dibangkitkan itu keadaanmu gimana? Ya, kecuali orang yang sudah mengkaji bab ini, ketemu dengan khabar dari Rasulullah As-Sadiqul Masduq yang selalu berkata benar dan dibenarkan. Ternyata Rasulullah mengkhabarkan itu, kita imani. Nah, ditambah lagi buhma, nggak bawa kekayaan. Maka bisa dibayangkan orang-orang yang menyembah dunia ini ya, kadang-kadang itu keren-kerenan, punya baju bagus. Baju itu ya, itu kalau apa namanya, 5.000 dapat, puluhan juta juga dapat. Ya, orang-orang yang koleksi bajunya itu puluhan juta. Itu kadang-kadang iseng buka-buka ini, Google itu ada kaos bagus. Ya, misalnya apa mereknya, Bos. Asli bukan Bos abal-abal. Itu saya cari-cari, harganya sekian juta. Oh, minggir, gak level saya. Udah lewat aja begitu. Ada jam bagus, apa namanya, Patek Philippe, Richard Mille, Audi Mas Piguet misalnya. Saya cari harganya ratusan juta, miliaran. Oh, minggir, nggak level saya. Sekedar tahu. Jadi saya itu membayangkan, ya Allah, orang-orang kaya itu. Tapi kalau saya kaitkan dengan sini, wahai pemuja-pemuja baju bagus, nanti kamu itu ditelanjangi oleh Allah. Waktu bangkit dari kuburan itu nggak mengenakan ini. Wahai itu orang-orang yang pakai sepatu bagus. Sepatu bagus itu kalau pasaran yang di sini ya, itu yang pasaran naik New Balance, Adidas, naik Puma, macamnya ya. Itu sebenarnya belum apa-apa di dunia sepatu, masih ada yang ini. Tapi yang saya sebutkan itu cukup bagus lah bagi kita. Nanti kamu dipaksa cek, nyeker. Kamu yang bangga dengan koleksi ini, hartamu kamu tumpuk, nanti kamu di akhirat nggak bawa harta. 4 sifat tadi. Kita tahu itu, orang lain nggak bakalan tahu. Tapi orang Islam yang sudah membaca ini tahu. Bahkan langit itu nanti gimana, bintang itu nanti gimana, endingnya ada, dikabarkan di dalam Quranul Karim. Baik, adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadits. Kandungan hadis yang mulia ini. As-sa'yu 'alal armalati. Membantu mengurus para janda, wal yatim, anak yatim, wal infaqu alaihima, dan berinfak kepada mereka, menafkahi mereka, wal qiyamu ala umurihima, dan mengurus urusan mereka. Jihadun fi sabilillah, adalah jihad di jalan Allah. Ya, jihad dalam arti perang melawan orang-orang kafir, ya tutup pintunya untuk sekarang. Ya, nggak memenuhi syarat, kita nggak punya kekuatan dan
Ternyata masih ada alternatif lain, ya. Ada amal yang ganjarannya mirip apa? Jihad. Antum sekarang pengen jihad, mondar-mandir bawa golok gitu ya, kayak tadi mondar-mandir bawa ember. Kamu mau kemana? Mau jihad? Ngelawan siapa? Orang kafir. Ya. Golok antum yang aslinya antum puasa sampai tajam sampai karatan nggak jadi jihad. Apalagi ke zaman sekarang antum jihad cuman ngandelin golok. Senjata itu sekarang udah canggih-canggih. Dah, mudah-mudahan tidak terjadi perang, damai aja, ya. Ya kan? Atau antum berdoa supaya terjadi perang, supaya kamu bisa masuk surga lewat pintu jihad gitu. Maju antum. Musuh itu tidak boleh dicari, tidak boleh dimohon, tapi kalau sudah ketemu tidak boleh ngacir. Iya, jangan minta yang aneh-aneh, minta afiah. Ya. Jangan. Ya. Makanya banyak istighfar, mudah-mudahan Allah itu tidak menimpakan adab ini. Kalau antum dengar ada kemungkinan terjadi apa itu gempa dahsyat apa? Mega trust ya. Atau apa namanya itu. Kemudian diprediksi akan terjadi tsunami 20 meter. Lampung, Banten itu habis. Itu begitu itu kalau saya lawan. Ya Allah, jauhkan dari negara kami ini bencana. Istighfar. Nah, kita taat kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Kan itu kan prediksi kan? Iya. Tapi kalau antum misalnya berdoa mohon hari kiamat itu jangan sampai terjadi, dirubah oleh Allah, nggak bakalan diijabah. Ya Allah, jangan engkau kehendaki terjadi kiamat. Ya Allah, jangan engkau runtuhkan langit, jangan engkau goncang-goncang bumi ini. Ya, sampai kayak apa doa kamu tidak akan dijabah, karena itu sudah ketentuan Allah. Satu saat dunia ini musnah. Tapi kalau bencana baru berita-berita kita, ya Allah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Itu ya. Orang Islam itu pengen dunia ini tenang, damai. Dia tidak pengen main bola sampai gempor istilahnya. Dia tidak pengen kuliner sampai bibirnya jontor. Ngunyah makanan ini, kepingin ibadah. Kepingin mencari ridho Allah. Kalau kondisi aman ya. Kayak Ramadan yang akan datang ini, ya kan kita kepengen aman, mudah-mudahan bisa puasa, bisa taraweh gitu kan? Nah, iya, kita itu butuh aman. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga mohon kepada Allah agar negeri Mekah itu dijadikan negeri yang aman supaya bisa ibadah. Karena kita hidup di dunia ini ibadah. Kalau aman, sehat, itu ibadahnya bisa maksimal. Tapi sayang ya biasanya kalau aman, badannya sehat itu rata-rata lupa daratan. Ya. Ini ada jalan membantu apa tadi? Para janda, anak yatim, menafkahi mereka itu seperti jihad di jalan Allah. Atau jihad misalnya jihad melawan nafsu kita ya, supaya mau belajar, enggak on banget gitu loh. Urusan agama itu Masya Allah enggak diperhatikan, akhirnya muslim dari kecil sampai umur 50 tahun enggak ngerti wudhu yang benar itu gimana. Ya Allah, kemana aja kita. Jihad melawan nafsu untuk dipaksa mau hadir ke majelis ilmu atau mau membaca buku atau mau mendengar nasihat-nasihat itu termasuk jihad. Ya, jangan dimanjakan hawa nafsu kita, nanti lama-lama kita jadi budaknya, jadi hambanya. Al-haddu ala kashfi kurbatid du'afa wal muhtajin. Anjuran untuk membantu orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan dari bencana yang menimpa dia. Ya, baik kita ini diajari orang yang punya apa namanya? Empati ya, bahasanya empati. Jangan sampai kita ini orang Islam tapi hatinya kayak batu, nggak punya empati. Dan ini berawal dari apa? Ada orang lapar tidak tega, kita akhirnya bereaksi. Ada orang menderita berdarah-darah, kita tidak tega, akhirnya mau membantu. Itu berawal dari apa? Rahmah, kasih sayang yang tertancap di dalam hati seorang muslim. Makanya Rasulullah mengatakan, la yunza'ur rahmatu illa min syaki. Tidak dicabut rahmat kecuali dari orang-orang yang celaka. Calon penghuni neraka itu waktu hidup di dunianya diantaranya dia tidak punya hati.
Orang itu kalau tidak punya hati, Masya Allah, lebih parah daripada binatang buas. Ya, orang nggak punya hati, nggak punya rahmat maksudnya ya, kasih sayang. Lihat anak yatim itu, wah ini bocah nih, hartanya banyak nih. G4 istilahnya gitu bahasanya ya, kan ini orang jahat. Saya ngomong mewakili orang jahat, berperan sebagai orang jahat. Kan ngomongnya kan masa, wah ini anak bocah, ini anak yatim. Kalau anak ambil hartanya anak lagi. Anak itu kan biasanya orang-orang yang ini kan. Anak yatim bisa jadi korban. Padahal mestinya kalau lihat anak yatim, ya Allah ini bocah kecil, bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal gitu kan. Itu anak yatim kan. Tapi kadang-kadang yang kita sayangi itu juga bukan anak yatim, anak yang ditinggal kabur oleh bapaknya. Ya Allah ini bocah, bapaknya ini sudah nikah lagi di tempat sana, disia-siakan. Kalau orang yang punya hati tadi penuh rahmah pasti bereaksi. Jangankan bocah, lihat ayam kelepek-kelepek ke apa namanya, kadang-kadang ke lindes ya, itu aja pasti subhanallah, astagfirullah, itu kesian banget ayam loh. Lihat kucing juga begitu. Maka mari kita lengkapi hati kita ini dengan sifat kasih sayang sehingga ini tadi bisa kita jalankan. Satu lagi Pak Nur, cukup? Hah? Cukup? Ya, kalau antum mengatakan cukup, ya saya cukup. Nah, kalau antum mengatakan tambah 10 Ustaz, ya saya tambah 10 insya Allah. Cukup ya? Cukup. Coba renungkan tadi. Yang kita pelajari ini ada kemungkinan kita terapkan apa enggak? Hah? Alhamdulillah. Berarti kita punya peluang untuk mempraktekannya kan? Tayyib. Tayyib. Coba kalau seandainya kita ini membahas bab zakat. Bab zakat ya. Nisabnya kambing. Ini ilmu juga. Nisabnya kambing itu 40 ekor, nisabnya sapi 40 ekor, nisabnya onta 5 ekor, keluarkan zakat kambing, bukan 5 ekor keluarkan zakat onta, nanti persentasenya gede. Ya kan? Setelah pulang, antum bisa nggak mengamalkan ini? Hah? Langsung mengeluarkan zakat kambing. Ternyata ilmu itu kadang-kadang ketika pelajari itu potensi penerapannya itu beda-beda. Kalau misalnya kita belajar tentang adab kepada orang tua di hadis-hadis pertama ya. Antum ada yang nggak punya orang tua? Nggak ada lah. Memang antum Adam. Kalau Adam nggak punya orang tua. Memang antum Isa cuman punya ibu. Ya itu mungkin ya, mungkin. Tapi bukan seperti Isa. Kalau Isa itu memang tidak punya bapak. Ya kan? Maryam didatangi malaikat Jibril, kemudian Jibril meniup ke bajunya Maryam, kemudian tembus ke rahimnya, hamil. Bahkan sebagian ulama mengatakan Maryam itu hamil saat itu, beberapa saat kemudian langsung melahirkan. Antum kaget ya? Karena selama ini bayangan orang itu hamilnya Maryam itu seperti wanita biasa, normal, 8 bulan, 9 bulan. Nah, ini masih seger dalam ingatan saya karena kajian Ummahat di At-Taqwa itu ngaji surah Maryam. Itu ternyata ada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an itu menyatakan Maryam itu hamilnya bukan sekedar tidak istimewanya itu bukan sekedar tidak bergaul dengan laki-laki kemudian hamil, tapi hari itu juga hamil, hari itu juga melahirkan. Ya, baik. Berarti alhamdulillah ilmu yang kita pelajari ini mudah punya peluang untuk dipraktekkan ya. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempraktekkan apa yang kita kaji sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian kita tidak mirip Yahudi, dengan demikian kita tidak mirip Nasoro. Ya, Yahudi dimurkai oleh Allah karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, Nasara ya, sesat karena beribadah ala jahl, beribadah berdasarkan ketidaktahuan dan hal-hal yang diada-adakan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.